Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba
kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Hanya dengan bertakwa kepada Allah lah kita akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup. Orang yang diberkahi di dalam hidup akan mendapatkan banyak kelebihan. Badannya senantiasa sehat, pikirannya senantiasa jernih, hatinya senantiasa bersih, keluarganya penuh dengan kasih sayang, harta bendanya cukup bahkan berlebih, ilmunya bermanfaat, dan sungguh banyak kebaikan-kebaikan apabila seorang hamba diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan untuk meraih keberkahan. Pada hari ini kita berada di hari Jumat, yaitu Jumat pertama di bulan Ramadan. Hari Jumat adalah hari yang istimewa. Bulan Ramadan pula adalah bulan yang istimewa. Berarti kita berada di hari yang istimewa, di bulan yang istimewa. Ini dari sisi waktu, tambah lagi dari sisi tempat. Sekarang ini kita berada di rumah Allah, di masjid. Beda dengan di rumah kita atau tempat-tempat yang lain. Ketika kita masuk masjid, doa kita masuk masjid adalah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Khusus doa ini untuk masuk masjid. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu. Kemudian kita beribadah di rumah Allah ini. Dan ketika kita keluar, kita berdoa pula. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta karunia dari sisi-Mu. Berarti rahmat Allah bercucuran di masjid ini. Karunia Allah berlimpah di masjid ini. Itulah rahasia dari doa yang kita panjatkan ketika masuk dan ketika keluar dari masjid. Berarti kita berada di tempat yang istimewa. Tadi kita berada di waktu yang istimewa. Sekarang berada pula di tempat yang istimewa. Dan satu lagi, kita sedang melakukan perbuatan yang istimewa. Perbuatan yang istimewa di bulan Ramadan adalah berpuasa di siang hari. Sekarang ini kita sedang berada dalam ibadah yang istimewa, yaitu berpuasa. Sebagaimana kita ketahui, berpuasa adalah menahan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dilarang oleh Allah itu adalah yang kita sukai, yang kita ingini. Hawa nafsu kita, apabila badan kita ini, perut kita ini lapar, kita mau makan, tapi kita tidak ikuti kehendak hawa nafsu itu. Haus, apalagi di tengah hari yang terik, matahari menyinari kita, kita letih, dahaga, kita mau minum. Itulah keinginan hawa nafsu kita. Tapi kita tidak mau minum, tidak mau mengikuti kehendak hawa nafsu. Kita ikuti kehendak Allah, karena Allah memerintahkan kita berpuasa. Maka sebagai tanda keimanan kita kepada Allah, kita pun berpuasa. Dengan ibadah puasa, kita telah berhasil membuktikan keimanan kita kepada Allah. Dengan keimanan itu, kita mengalahkan kehendak hawa nafsu. Dengan keimanan itu,
kita telah mengalahkan hawa nafsu. Bermakna kita sekarang ini berhasil dalam suatu perjuangan. Karena sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, bahwasanya perjuangan melawan hawa nafsu adalah perjuangan yang besar. Al-jihadul akbar, jihad yang lebih besar. Dan dengan perbuatan kita, perbuatan berpuasa, kita melakukan suatu perbuatan yang istimewa, yaitu membenarkan iman dan mengalahkan nafsu. Maka ini adalah perbuatan yang istimewa, di tempat yang istimewa, di waktu yang istimewa. Keistimewaan di dalam Al-Quran banyak sekali penyebutannya. Di antaranya adalah dengan kata takwa. Apabila kita perhatikan ayat tentang berpuasa, perbuatan berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang istimewa, penghujungnya Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu membuktikan keimananmu dengan memenangkan imanmu dan mengalahkan nafsumu, sehingga kamu tidak makan, tidak minum, sehingga kamu berpuasa, yang diwajibkan ke atasmu, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Maka apabila kamu penuhi syarat tersebut, aku akan mendapat janji, la'allakum, mudah-mudahan kamu. Apabila Allah menyebut mudah-mudahan, maka maknanya adalah dan itulah janji dari Allah, pasti kamu akan masuk ke dalam kumpulan tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan orang yang paling mulia dari kalangan orang-orang beriman bukan orang yang kuat badannya, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tinggi kuasanya, bukan orang yang banyak ilmunya, ramai pengikutnya. Tidak. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Maka kata takwa adalah kata yang merupakan pintu gerbang untuk mendapatkan keistimewaan. Sungguh waktu khutbah Jumat yang ringkas ini tidak cukup untuk menerangkan keistimewaan takwa tersebut. Tetapi cukuplah dengan satu ayat Al-Quran yang kita kait dengan kata yang kita mulai di awal khutbah, yaitu di antara keistimewaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa adalah keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, kalaulah penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, bukan hanya sekedar beriman, tetapi membuktikan keimanan dengan mengikuti perintah Allah dan mengabaikan kehendak hawa nafsu. Apabila berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, sungguh kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Berkah secara bahasa maknanya adalah lebih, keberkahan maknanya kelebihan. Berkah umur sama dengan umur orang lain. Anda yang ditakdirkan hidup berumur 70 tahun, umurnya sama dengan orang lain 70 tahun. Tetapi apabila Allah memberikan keberkahan padanya, meskipun umurnya 70 tahun, tetapi sama seperti orang yang hidup 200 tahun. Banyak amal saleh, perbuatan baik yang dilakukan di umur
umur yang singkat, karena umur itu telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama meninggal dunia, seperti Buya Hamka umpamanya. Sudah lama meninggal dunia. Sudah tidak hidup lagi bersama kita pada hari ini. Tetapi karena keberkahan yang Allah berikan kepada Buya Hamka dalam hidupnya dahulu, sampai sekarang seakan-akan beliau masih hidup. Karena ilmu beliau masih lagi dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada pada masa sekarang. Keberkahan pada umur, keberkahan pada harta benda. Harta bendanya sedikit, ia memiliki harta seperti orang lain memiliki harta, tetapi dengan harta yang sedikit banyak kerja baik yang dilakukan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi hartanya itu juga untuk masyarakat banyak. Bahkan harta itu tidak terhenti ketika ia masih hidup saja untuk dimanfaatkan. Tetapi meskipun sudah lama meninggal dunia, hartanya itu masih dimanfaatkan orang. Ada satu sumur di Madinah. Para sahabat di antara kita ini yang dapat pergi ke Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi, ada satu tempat namanya Bustan Utsman, kebun kurma Utsman bin Affan, yaitu khalifah yang ketiga, menantu Rasulullah SAW. Dua anak Rasulullah dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menikahi dua anak Rasulullah. Yang satu meninggal, kemudian diganti dengan yang satu lagi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Utsman memiliki harta yang diberkahi oleh Allah. Harta itu milik seorang Yahudi, sebidang kebun kurma. Tapi orang Yahudi bakhil, kikir dengan hartanya, tidak mau memberikan kebaikan melalui hartanya kepada orang lain. Tambah lagi di dalam kebun tersebut ada sebuah sumur, dan masyarakat banyak sangat memerlukan air sumur tersebut. Bagaimana kita tahu, air di negeri padang pasir adalah yang paling berharga, lebih berharga dari kebun itu sendiri. Tapi orang yang begini sangat pahit dan tidak mau memberikan hartanya itu untuk masyarakat lain. Maka Utsman bin Affan membeli sebidang tanah dari orang Yahudi yang di dalamnya ada sumur, ada sumber air, dan orang Yahudi itu tidak mau menjual kecuali dengan harga yang tinggi. Maka Utsman bin Affan membeli. Pada hari ini kebun itu disebut dengan kebun Utsman, dan sumur itu disebut dengan Bi'ru Utsman, sumur Utsman. Dan sampai hari ini khalayak ramai dapat memanfaatkan. Utsman telah meninggal dunia, tetapi hartanya yang disebut sebagai sedekah jariyah, sedekah yang tidak berhenti, masih dapat dimanfaatkan hingga ke hari ini. Bahkan pemerintah Saudi Arabia tidak menjadikannya sebagai warisan untuk ahli waris, tapi dibukakan satu rekening di bank di Saudi Arabia, yang rekening itu atas nama Utsman bin Affan. Jadi satu-satunya rekening atas nama orang yang sudah meninggal dunia adalah rekening Utsman bin Affan. Kita kalau kita punya rekening meninggal dunia, rekening kita akan ditutup. Kemudian harta kita yang ada di rekening tersebut dipindahkan ke rekening ahli waris. Tetapi pemerintah Saudi memiliki kebijaksanaan, rekening Utsman bin Affan tetap dibuka. Meskipun Utsman bin Affan telah meninggal dunia, rekening itu dikelola oleh kerajaan Saudi Arabia, dan melalui rekening tersebut ribuan anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang belajar ilmu agama, bahkan pendirian masjid dan juga hotel di sekitar Masjid Nabawi dibiayai oleh rekening Utsman bin Affan.
tetapi kebaikan dari hartanya masih dinikmati sampai hari ini. Apa namanya? Disebut apa? Disebut dengan keberkahan. Kapan keberkahan itu akan didapatkan? Apabila keimanan itu dibuktikan. Dengan apa membuktikan keimanan? Di antaranya adalah dengan berpuasa Ramadan. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, puasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu mendapatkan ketakwaan. Dengan ketakwaan mendapatkan keberkahan, seperti yang didapatkan oleh Buya Hamka, oleh Utsman bin Affan, dan orang-orang yang menjadi tokoh di dalam sejarah Islam. Kesemua mereka mendapatkan keberkahan disebabkan karena ketakwaan. Khutbah Jumat yang mereka sendiri tidak cukup untuk menjelaskan tentang keistimewaan ketakwaan, yang salah satu sarana untuk memperolehnya adalah dengan bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa di siang hari dan bertarawih dan membaca Al-Quran di malam hari, kemudian mengisi masa-masa yang luang di samping perbuatan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, menambahnya dengan senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita yang singkat dan tidak seberapa panjang ini menghantarkan kita kepada keberkahan di dalamnya. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa irham wa taqabbal wa barik bi jalalika wa tawanika ala asrafil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin wa waqana min syarri a'da'ihi al-kafirin wal munafiqin liyaj'alana min warathati jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia sungguh dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang dengan imannya itu dia buktikan dengan wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Kemudian wa tawassaw bil haqq, saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Di khutbah yang kedua ini kita sampaikan kesimpulan. Apa yang kita telah terangkan tadi, bahwasanya dengan memanfaatkan bulan Ramadan yang istimewa, dengan ibadah puasa yang istimewa, maka kita akan mendapatkan keistimewaan berupa ketakwaan. Malamnya ramai dari kita ketika disebut kata ketakwaan, susah untuk memahami, karena kata
yang nampak, yang abstrak. Cepat apabila kita memahami sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, bisa disaksikan oleh mata, berupa materi dan kebenaran. Siapa yang bekerja 1 bulan dapat gaji 10 juta, mudah kita untuk memahami, karena dapat disaksikan uang yang berjumlah 10 juta. Siapa yang berkebun sawit 10 hektar, maka akan dapat sekian kilogram atau sekian ton buah sawit dengan pendapatan sekian juta. Mudah bagi kita untuk memahami. Tetapi ketika kita menyebut siapa yang membuktikan keimanan kepada Allah dengan beribadah puasa, maka ia akan mendapatkan ketakwaan. Susah untuk memahami, karena ia berkaitan dengan perkara yang gaib. Kesimpulan, sebenarnya perkara yang gaib itulah yang menentukan perkara yang zahir. 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, langit dan bumi, semua manusia dan alam semesta ini sebenarnya akan ditundukkan kepada hamba yang percaya kepada Allah yang Maha Baik. Tetapi tidak semua orang dapat sampai ke tahap yang seperti itu, disebabkan karena keimanan di dalam hati. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang telah memiliki keimanan dalam hati, kemudian meyakini apa yang kita imani, dan itulah tanda orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang beriman kepada yang baik. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap hari akhirat mereka meyakini. Mudah-mudahan dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, kita akan mendapatkan keistimewaan Ramadan yang sedang kita lalui. Inna Allah amarakum bi'amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala Allah 'azza min qa'il, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma salli 'ala malaikatika al-mukarramin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa 'anna al-bala'a wal waba waz-zina wal riba wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min mantiqati Riau khassa wa min madinati Pekanbaru khassa wa min sa'iri biladil muslimin 'amma. Allahumma ansur ikhwanana fi Afghanistan. Allahumma ansur ikhwanana fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana fi Yaman. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Rohingya, fi Myanmar. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hakimus salam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an